Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu, aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-endus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Caitlin tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Caitlin bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Caitlin yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Caitlin menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Caitlin menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Caitlin pastinya tak bisa ikut. Dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai, ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Caitlin menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Haha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa Megan, pikiran bahagia, pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya, tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Caitlin nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI. Tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Caitlin di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar. Dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan. Aku akan mengawasimu, Dik.
Hari itu akhirnya tiba dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Kathleen mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh, Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Kuberikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya, tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyanyi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati, aku akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus. Ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga, Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan, Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Kathleen di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Kathleen tos. Kemudian mereka, kejutan. Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Kathleen jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Kathleen barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik.
Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, "Hai semuanya, aku Megan dan aku mengidap talassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu, bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu, itu motivasimu." Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. "Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku." Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu. Bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. "Ada apa?" "Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan tiga cewek dalam waktu yang sama." "Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik?" Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Lagi pula dia itu sepupuku. "Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran." "Sungguh? Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan?" Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. "Oh, Leo, aku baru pemanasan." Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. "Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya." Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangisi kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan.